Fitrinya lagi jelek jaringan kali. Mungkin bisa diwakilin dulu Zaratul ini. Oh, baik. Gimana? Oke, Ya, siap. ini belum ada respon. Speakernya udah di mute, udah di unmute tapi nggak ada respon. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqidatu wal ibadatu fil Qur'an. Arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal alamin wa anzala alaihi al-Qur'ana fi waqtin fasadat fihi aqidatun nasi bisyirki wa ibadatil asnam wa fasadat akhlaquhum wahtaju ila hudan minallahi ta'ala wa qad da'al Qur'anu ilal aqidatis sahihati fi katsirin min ayatihi wahid al-imanu biwahdaniyatillahi ta'ala wa da'watu ila ibadatihi. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Tsaniyah al-imanu birrusul wa bil kutubi wal malaikati wal yaumil akhir. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ayat Al-Baqarah ayat 285. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Wa ammal ibadatu fahiya mislus salati was sawmi waz zakati wal hajji. Wa qad bayyanaha Allahu wa amara biha fi katsirin min ayatihil karimati. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat 97. Baik, lanjut kepada mufradatnya. Al-mufradat fasadat al-aqidatu artinya rusaknya akidah. Ihtaja yahtaju artinya membutuhkan. Sahihati artinya yang benar atau yang sahih. Samaratu jamaknya samarot artinya buah-buahan. Yukinun artinya mereka meyakini. Kullun
artinya masing-masing. Wahdaniyatun artinya keesaan. Ja'ala yaj'alu artinya menjadikan. Istato'a yastati'u artinya mampu. Sabilun artinya jalan. Oke. Selanjutnya itu menerjemahkan. Ya, bagi tugas dengan petugas yang lain gantian. Siapa yang kedua? Fitriani. Fatimah. Fatimah. Ustadz, saya di sini ngajinya masih kurang bagus. Nanti kalau ada yang masih ada yang salah, tolong dibenerin ya Ustadz. Mau bahas apa? Tasrif atau terjemahnya dulu? Terjemah dulu kan? Terjemah. Ya, nanti dibantu. Ya, silakan. Kan kita punya kaidah terjemah 5 tuh kemarin ya. Takdim, takhir, hazfun, ziyadah, tabdil. Nah, itu udah kita bahas ya. 5-limanya itu dipakai buat alat bantu. Iya, Ustaz. Ya, silakan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arsalallahu Muhammad. Allah telah mengutus Allah pada Nabi Muhammad. Ilal alamin. Boleh kita artikan untuk ya atau kepada boleh. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam, ya. Untuk seluruh alam. Terus? Wa anzala alaihil Qur'ana fil qawwati fi waqtin fasadat fihi aqidatun nas. Fatimah punya bukunya enggak? Punya bukunya enggak, Ustaz. Oh, jadi sebelumnya belum baca ya? Download dari yang saya kirim? Iya. Baru ya? Kalau punya bukunya kan dari kemarin bisa dibaca-baca. Gak apa-apa. Kalau itu untuk selanjutnya nanti saya usahakan saya uploadnya sehari sebelum kuliah deh, biar bisa dibaca-baca dulu. Iya. Jadi nggak mepet waktunya. Ya silakan lanjut. Dan telah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Dan pada waktu rusaknya bukan sih? Ya, di saat ya. Akidah dulu, akidah tunas. Di saat akidah manusia. Oh iya. Ya, jadi ditakdim, filenya ditakdim. Fasadatnya ditakhir. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau di saat akidah manusia itu rusak. Nah gitu aja. Bisyirki. Terus kan? Bisyirki wa ibadatil asnam. Ya. Dengan perbuatan syirik. Dan menyembah berhala. Ya, boleh diartikan berhala, patung, arca, apalagi sinonimnya tuh. Tepekong termasuk nggak tepekong? Patung, berhala, arca, tepekong, apalagi nama lainnya. Tepekong ya itu ya patung-patung sembahan itu. Ya terus fasadat ahlakuhum. Ya. Dan akhlak mereka juga rusak. Dan rusaknya akhlak mereka. Ya. Dan rusak juga akhlak mereka. Terus wahtaju ila hudam minallahi ta'ala. Ya. Dan mereka membutuhkan kepada petunjuk dari Allah Ta'ala. Kepadanya nggak usah diartiin. Kan kita punya kaidah hazbun, dibuang aja. Langsung aja, dan mereka membutuhkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ilah kita buang. Kan kita punya kaidah hazfun, membuang atau menghapus. Jadi kalau dirasa nggak perlu ya udah nggak usah diterjemahkan. Jadi kalau bahasa Arab yang pakai ilah itu uslubnya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak enak dipakein kepada gitu. Iya.
Gitu. Jadi kita andalkan daya nalar kita juga. Ya, lanjut. Wa qad da'a Qur'anu ilal aqidatis sahihati fi katsirin min min ayatihi wa hiya Ya, min dan ayatihi min ayatihi wa hiya dan sungguh telah mengajak Al-Qur'an di takdim takhirnya dimainkan. Dan sungguh Al-Quran telah mengajak gitu. Dan sungguh Al-Qur'an telah mengajak kepada akidah yang benar. Ya. Di dalam banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Al-imanu biwahdaniyatillah ta'ala. Ya. Bacanya tarkik ya. Kalau di sebelumnya kasrah bacanya tarkik, jangan tillah ribet. Wahdaniyatillah gitu ya. Wahdaniyatillah ta'ala. Iya. Percaya dengan keesaan Allah Ta'ala. Terus? Wa da'watu ila ibadatihi. Ya. Mengajak untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Boleh begitu. Dan mengajak untuk beribadah kepadanya. Boleh juga. Ya, betul. Terus? Ini langsung yang kedua, Ustadz. Ya, apa mau ganti orang? Ganti orang, Fitri. Saya, Ustadz. Fitri, silakan. Ustadz, suaranya udah ada belum? Ada. Jelas. Kenceng banget, garing bener kayak kerupuk. Ya. Garing. Tadi speaker HP rusak, maaf ya, Ustadz. Ya, saya maafkan. Saya mau pemaaf orangnya. Ya, silakan Fitri. Terus, ya. Chandra lagi di Mekah itu, Chandra. Lagi umrah Chandra ya. Background dulu starter. Tadi ikut jemput Habib Rizik ya. Ya, lanjut, silakan. Tadi bagian mana, Ustaz? Maaf. Nah, tadi ayat. Baca ayat. Waqala. Ayatnya dibaca. Nggak nyimak ya, Fitri ya. Tadi ke ini dulu, minjem HP saudara, Ustaz. Bawa dulu. Kan tadi saya tanya, lebih enak pakai Zoom apa Google Meet? Nah, katanya enakan pakai Zoom gitu. Ya udah Zoom aja. Ya, coba lanjut. Yang al-imanu bukan? Ayatnya tadi ayat. Ta'ala. Nah, qala ta'ala. Tuh, ditandain hijau. Yang mana sih? Oh, yang ini. Ya, qala ta'ala ya ayyuhan nasu. Ya, ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah. Mana suaranya, Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan, yang itu bukan? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Jangan berhenti di situ. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Nah, sampai situ. Penggalannya kurang pas. Sampai koma. Ya. Sampai ini kan sampai apa? Tatakun ya. Iya, penggalannya biar pas gitu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai manusia, ya. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang
sebelum kamu agar kamu bertakwa. Betul. Terus? Alladzi ja'ala lakumul Ya, arda. nggak ada tasdidnya, Fitri. Alladzi ja'ala lakumul arda. Ja'ala lakumul arda. Ya. Alladzi Iya. ja'ala lakumul arda firasau was-sama Firasyaw. firasau Firasyaw. was-sama bina'au wa anzala minas sama ima'ang. Berhenti di situ ma'a. Nah, jadi mat iwat ya. Itu namanya mat iwat anit tanwin. Ya, coba sampai situ dulu terjemahin. Ya. Dialah Orang. dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Ya. Dan dialah Arti yang bina itu sebetulnya bangunan. Menurunkan air dari langit. hujan dari langit. Ya, betul. Langit. Terus Fa'agaroja bihi minas samaroti rizqo lakum. Ya. Fala ta'alu lillahi. Taj'alu panjang. Fala taj'alu lillahi andan wa antum ta'lamun. Ya. Tajwidnya dipakai. Ya, cakep bacanya. Fala taj'alu lillahi andadau wantum ta'lamun. Iya. Terus ya. Artinya lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ya, mengetahui apa? Ada tambahan boleh ziyadah tuh. Bahwa mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa. Ya gitu, ya. Ketahui bahwa Allah itu Maha Esa. Ya, terus lanjut ya, Ustaz. Ya. Apa mau ganti orang lagi? Ganti orang aja. Ganti Zahratul Aini. Boleh diputar-putar aja nggak apa-apa. Simultan gitu kan. Ya. Al-imanu birrusuli wabil kutubi wal malaikati wal yaumil akhir. Kedua itu beriman kepada rasul-rasul, wabil kitabi kepada kitab-kitab Allah, wa malaikati kepada malaikatnya, dan wal yaumil akhir kepada hari akhir. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam kitabnya, Zalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil Al-Quran. petunjuk Boleh bagi tambahin orang-orang Al-Quran. bertakwa. Ya. Di mana? Ya, itulah. Inilah jadi diartikan ini ya. Oh, inilah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi, yang apa allazina yu'minuna? Yang apa itu? Yang apa yu'minuna? Beriman. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Astagfirullah. Wa yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezekinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik,
dan yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan apa yang diturunkan kepada yang sebelum mereka. Wabil akhirati hum yuqinun. Boleh Dan kasih tambahan tuh yang sebelum mereka, maksudnya apa itu? kitab-kitab sebelum mereka. Ya, sebelum Al-Quran ya, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Nah, itu kitab samawi itu, kitab-kitab samawi, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, kitab-kitab samawi. Dulunya memang asli itu Taurat, Injil. Sekarang udah dicampur tangan tulisan manusia, jadi nggak asli lagi. Ya, tapi kita wajib mengimani kitab suci Taurat dan Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, itu benar-benar asli wahyu dari Allah. Firman Allah, kita wajib mengimani itu. Tapi bukan Taurat dan Injil yang sekarang. Nah, itu udah banyak yang campur-campuran. Dicampur Ya. tanganin. Lanjut. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Dan dan di akhir dan akhiratlah tempat kembali mereka. Kan. Yuqinunnya ditakdim boleh tuh. Yuqinun apa arti yuqinun? Yakin ya. Yakin. Dan mereka yakin dengan adanya hari akhirat, hari kiamat. Dan mereka yakin pada dengan adanya akhirat, dan adanya kehidupan akhirat atau alam akhirat. Nah, ada tuh orang Islam yang ngaku Islam tapi nggak percaya akhirat. Batal imannya tuh. Ya. Dia bilang akhirat cuma khayalan, akhirat cuma dongeng. Nah, batal imannya tuh. Kalau orang Islam nggak percaya akhirat, batal imannya. Salah satu rukun iman kan percaya kepada hari kiamat. Kalau nggak percaya adanya akhirat, batal imannya tuh. Harus syahadat lagi. Kalau dia nggak syahadat lagi, dia meninggal, khawatir meninggal dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya. Amana Rasul beriman. Amanah beriman. Ya. Rasul. Amanah beriman. Rasul itu Rasul. Bima dengan apa yang unzila diturunkan kepadanya dari Tuhannya dari Tuhannya dan orang-orang mukmin. Jadi kulun itu masing-masing amanah orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi kepada malaikatnya, wa kutubihi kitab-kitabnya, dan rusulihi kepada rasul-rasulnya. Ya, jadi kata wal mu'minun boleh ditakdim tuh Zahra yang baca ya. Iya. Jadi wal mu'minunnya boleh ditakdim. Jadi begini, Rasul dan orang-orang mukmin, nah gitu. Rasul dan orang-orang yang beriman amanah, percaya bima unzila ilaihi, percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya, serta kepada Rasul. Jadi boleh ditakdim tuh mu'minunnya. Ya, terus. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Inna sesungguhnya ilaina kepada kami. Ya, kami. Nahnu tuh domir nahnu, ilaina panjang bacanya ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu kalau di akhir surat Al-Ghasyiyah itu kita disunahkan baca doanya Rabbi hasibni hisabai yasira. Tuh Chandra udah hafal tuh. Tiap hari baca dia. Chandra ya, wah senyumnya manis banget Chandra. Itu doa mau wudu, kayak doa ketika wudu, ketika kita basuh tangan kanan kita, itu doanya itu juga. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah aku kitab catatan amalku lewat tangan kananku tuh. Dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu doanya itu Allahumma Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya, teruskan Zahra. Wa ammal ibadatu fahiya mislus sholati was shaumi waz zakati wal haji. Ya. Wa amma dan
Adapun ibadatu peribadatan, Ustaz. Ya, ibadah itu. Ibadah itu fahiyah yaitu mislu seperti as-shalat, puasa, zakat dan haji. Faqad bayyanaha Allahu wa amara biha fi katsirin min ayatil karimah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dan memerintahkannya banyak fi katsirin min ayatil, banyak sekali dalam ayat-ayat kalimat yang mulia. Ya, sudah banyak dijelaskan dalam ayat-ayat yang mulia. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, warka'u dan rukuklah seperti bersama orang-orang yang ruku. Ya, maksudnya sholat ya. Dan sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Jadi maksudnya sholatnya berjamaah, gitu ya. Ini kenapa kok yang disebut cuma ruku saja? Itu bagian dari sholat. Ruku itu bagian dari sholat. Ini kalau dalam kaidah balaghah bahasa Arab ya disebutnya zikrul juz'i ya dulu 'alal 'am. Menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang disebut cuma rukunya, tapi maksudnya adalah keseluruhan sholatnya. Jadi bukan cuma disuruh ruku aja ya, suruh sholat. Ini namanya kaidah bahasa dalam kajian balaghah, menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Sama umpama hari ini ada yang nggak masuk, yang nggak datang, siapa Pak Ilyas hadir nggak Pak Ilyas? Umpama kita nanya, ini Pak Ilyas kemana nih, nggak kelihatan batang hidungnya? Nah, kan yang kita sebut batang hidungnya doang ya kan? Tapi apa iya yang hadir tuh batang hidungnya doang gitu? Enggak kan? Maksudnya adalah keseluruhannya, badannya, orangnya, cuma disebut batang hidungnya doang. Nah ini juga warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Ya maksudnya sholat. Sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Artinya sholatnya berjamaah. Ya, gitu ya. Terus, Zahra. Hadir, Ustaz. Ya. Hadir. Siapa? Tunggu dikit lagi biar Zahra selesaikan dulu nih. Ya, Zahra. Nanti setelah ini baru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa gitu ya. Berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan milik Allah lah 'alan nasi. Bagi Allah. Oh, bagi Allah. Bagi Allah lah hijjul bait, berhaji ke berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu, ilaihi sabila itu sabila jalan, maksudnya berjalan ke sana. Jalan ke sana. Ya, ini dalil-dalil tentang peribadatan. Coba kalau kita lihat judulnya kan, al-aqidatu wal ibadatu fil Quran ya. Al-aqidah disebutnya satu tunggal, al-aqidah. Tapi kalau ibadat disebutnya dalam bentuk jamak atau jamak muannats salim. Kenapa? Karena memang akidah kita cuma satu. Tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertuhankan kepada Tuhan yang esa, yang satu. Makanya disebutnya al-aqidah dalam bentuk mufrad, tunggal. Sedangkan ibadat bentuknya jamak, ya kan? Bentuknya jamak kan? Lihat di judulnya. Bentuknya jamak ya, ibadat. Itu jamak muannats salim, menunjukkan bahwa ibadah itu banyak. Nama ibadah itu banyak dan bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang langsung kita kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji.
Ada ibadah ghairu mahdho, ya seperti kita bermuamalat, menolong sesama, kita membantu saudara, menolong menyantuni fakir miskin, anak yatim. Nah, ibadah-ibadah ghairu mahdho atau hal-hal yang sebetulnya mubah atau hal-hal yang bukan wajib, ya kalau kita niatkan ibadah, nah itu jadi ibadah, jadi berpahala. Gitu. Ada duri di jalanan, ada paku, pecahan kaca, beling. Ini bahaya kalau keinjek orang, bisa kelenger orang ini. Nah, kita ambil tuh paku, beling, kita buang ke tempat sampah, kita amankan supaya nggak keinjek orang. Nah, itu juga ibadah itu. Sodako, pahalanya, pahala sodako. Tuh. Jadi ibadah tuh banyak. Contoh-contoh dari dalil ibadah ini, dalil salat ya tadi wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini dalil kewajiban salat dan kewajiban zakat. Terus yang bawahnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini dalil kewajiban berpuasa. Ada nggak yang tahu kenapa pakai kalimatnya kutiba? Arti kutiba apa sebenarnya? Kataba apa? Kalau kataba menulis. Kutiba bentuk pasifnya tuh ditulis. Ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan ke kalimat aslinya, makna aslinya, wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan atas kamu berpuasa. Tuh. Ini bedanya perintah puasa dengan perintah sholat dan zakat. Saya mau ngajak antum menganalisis nih, mau ngajak kalian menganalisis ke aspek kebahasaannya, aspek nahwiyah, sarfiyah, dan balaghiyahnya. Coba perhatikan nih. Perhatikan, kalau perintah sholat dan perintah zakat itu pakai fi'il amr, aqimu, fi'il amr tuh ya. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, tuh kata perintah kan. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Oh. Ya, jadi pakai kata perintah. Nah, tapi kalau perintah puasa, mana katanya? Nggak ada kan? Nggak ada tuh. Pakainya kutiba. Telah dituliskan atas kamu berpuasa. Jadi artinya puasa itu adalah sesuatu yang memang sudah dituliskan oleh Allah dalam catatan kehidupan manusia sejak zaman azali. Sejak zaman pertama manusia diciptakan, sudah dicatat oleh Allah. Sudah ditulis. Jadi kalau sesuatu yang sudah dituliskan dalam garis kehidupan kita, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Karena sudah dicatat oleh Allah, sudah ditulis. Jadi puasa dan kehidupan kita nggak bisa dipisahkan. Itu. Karena udah ditulis, udah dicatat tuh. Kutiba alaikum, dituliskan atas kamu berpuasa. Tuh, udah dicatat. Jadi udah nggak bisa dipisahin antara kehidupan kita dengan berpuasa. Artinya apa? Sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kita menjalani kehidupan ini. Dengan kata lain, sebetulnya puasa adalah kebutuhan kita. Kita butuh puasa. Kita butuh puasa. Badan kita nih, terutama perut kita nih, perlu dipuasakan, perlu diistirahatkan. Perlu nggak diistirahatkan? Perlu. Jangan terus-menerus dipakai menggiling makanan, minuman, segala macam. Mesin aja kalau diporsir, padahal dari besi ya. Mesin motor, mesin mobil. Apalagi kita nih, badan kita kalau diporsir terus ya bisa rusak. Maka perlu dipuasakan. Jadi puasa adalah kebutuhan kita. Tuh. Jadi bukan sekedar kewajiban, sebagai kebutuhan rohani kita kepada Allah. Ya. Puasa juga kebutuhan jasmani. Jasmani kita ini butuh puasa. Tuh. Puasa. Sehingga pada puncaknya nanti kita akan mengatakan bahwa saya bukan sekedar wajib puasa, tapi saya butuh puasa. Nah, jadi puasa adalah kebutuhan kita. Nah, kalau kita sadari itu, kita yakin itu bahwa kita butuh puasa, maka kita nggak akan berat untuk menjalankan ibadah puasa, karena itu adalah kebutuhan kita. Jadi orang yang tidak berpuasa, apalagi di puasa wajib, puasa Ramadan, itu sebetulnya dia zalim kepada dirinya sendiri. Dia zalim. Padahal dirinya butuh puasa. Perutnya pun butuh dipuasakan, diistirahatkan. Tapi dia nggak mau penuhi kebutuhannya. Zalim dia itu, nggak boleh. Dia zalim kepada dirinya, ya zalim juga. Dia tidak menjalankan kewajiban kepada Allah. Ya, double zalim. Nah, itu ya. Nah, itu rahasianya. Kenapa perintah puasa pakai kalimat fiilnya kutiba. Dituliskan. Itu bentuk pasif ya. Kalau kataba, menulis. Kutiba, dituliskan.
Tuh, jadi memang dicatat. Oke, saya mau ajak analisis lagi ayat tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ini ada kombinasi penggunaan huruf jar li dan ala. Lillah 'alan nas. Lillahi 'alan nas. Itu huruf jarnya ada dua, li sama ala. Nah, kalau dalam kalimat ada kombinasi huruf jar dua begini, ini menunjukkan adanya hak dan kewajiban. Ya, itu ditandain sama Salman ya. Adanya hak dan kewajiban. Saya contohkan gini. Li Muhammadin dainun ala Khalid. Li Muhammadin dainun ala Khalid. Apa arti dainun? Hutang. Hutang. Oke, saya tanya, siapa yang berhutang di kalimat tadi? Li Muhammadin dainun ala Khalid. Khalid. Khalid yang berhutang. Kenapa tahu Khalid? Karena ini yang kewajiban bayar ketiban Allah. Yang ketiban Allah, yang kena Allah itu yang punya kewajiban. Yang diawali huruf jar li itu yang punya hak. Jadi kalau kalimatnya dibalik, ala Muhammadin dainun li Khalid. Siapa yang berhutang? Ala Muhammadin dainun li Khalid. Muhammad yang punya hutang. Nah, gitu. Jadi ada hak dan kewajiban. Nah, di sini lillahi 'alan nas. Hak Allah, kewajiban atas manusia. Tuh. Apa itu? Hijjul baiti. Itu pergi haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Sana itu maksudnya ke haji. Nah, kata istata'a, mampu. Ini sedikit masuk ke kajian fikih. Mampu ini kategorinya paling pertama. Tentunya adalah mampu biayanya. Satu tuh ya. Pakai biaya nggak pergi haji? Pakai biaya mahal tuh. Berapa puluh juta tuh. Paling nggak ya, paling minim banget 50 juta harus sudah siap tuh. Minimal kita pegang 50 juta. Ya. 50 juta lah. Cukup buat bekalnya juga sekalian. Buat beli oleh-olehnya belum. Jadi mampu yang pertama adalah mampu biayanya. Yang kedua yang mampu fisiknya. Tuh, mampu fisiknya. Paling enggak harus yang masih segar, kuat. Tuh. Kenapa? Karena di sana pekerjaan haji sangat berat. Ya, tawaf, berputar di sekeliling Ka'bah 7 putaran. Ya, kalau tawafnya dekat Ka'bah, putarannya pendek, cepat selesainya ya. Tapi kalau dapat tawafnya jauh dari Ka'bah, kan lingkarannya makin besar itu. Putarannya makin jauh. Dan dekat Ka'bah udah selesai 7 putaran. Nah, ini kita yang jauh dari Ka'bah, baru 1 putaran. Nah, makin jauh, makin panjang putarannya. Nah, itu berat. Belum lagi sa'i, lari kecil. Emang boleh jalan kaki. Yang pas lari kecilnya tuh pas ada lampu hijaunya itu lari kecil. Antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah 7 kali bolak-balik. Itu jarak Bukit Sofa dan Marwah itu kurang lebih sekitar ya bisa 500 meteran lah. Kali 7 jadi berapa? 3,5 kilometer. 3,5 kilometer. Jalan kaki 3,5 kilometer. Lumayan juga pekerjaan berat tuh. Ya, belum lagi berdesak-desakan saat melontar jumroh, saat wukuf, ya mabit. Butuh tenaga yang kuat, fisik yang kuat. Itu yang kedua ya. Jadi kategori istata'ah, masih manistata'ah di sini. Pertama tadi mampu biayanya, kedua mampu fisiknya, badannya sehat walafiat. Emang sih ada juga yang udah tua renta baru pergi haji, akhirnya di sana kan ya pakai kursi roda dibantu kan. Boleh Pak, boleh. Tawaf pakai kursi roda, sa'i pakai kursi roda. Bayar tapi kan bayar orang tuh. Sewa kursi roda, sewa Gojek kursi roda sana ada tuh. Iya, itu mahal itu bisa 200 rial itu. 200 rial berapa juta ya, sampai selesai itu. Istatoah, kategori istatoah yang ketiga mampu ilmunya. Jadi kalau mau pergi haji harus mampu ilmunya. Apa maksudnya ya? Tahu ilmunya, ilmu tentang peribadatan haji, tahu tentang manasik haji, tata cara haji. Harus tahu, jangan sampai pergi haji nggak tahu apa-apa, nggak belajar manasiknya, bingung tadi sana mau ngapain. Makanya orang yang mau pergi haji kan belajar manasik dulu, ya. Jangan sampai nggak tahu menau, udah langsung berangkat haji, bingung. Orang-orang tawaf muternya ke kiri,
dia muternya ke kanan. Nah, lu tabrakan lawan arah. Dia main lawan arah, ente bahlul. Ah, bisa dikata bahlul ente. Kan tawaf muternya ke kiri ya. Ke kiri ya muternya, jangan salah tuh. Karena nggak belajar manasik haji, sampai sana muter ke kanan di semaunya sendiri. Biasa lawan arah sih naik motor nih. Yang Agung nih, Gung. Biasa ente naik motor lawan arah nih Agung nih. Tawa lagi. Lawan arah. Apalagi boncengan bertiga si Agung tuh. Tangkap polisi Agung ya. Boncengan bertiga. Prit, kenapa kamu boncengan bertiga? Kata Agung, habis berempat nggak muat Pak. Berempat muat Bapak saya boncengin sekalian. Ya jadi tahu manasiknya. Tahu ilmu tentang manasik haji. Itu yang ketiga ya. Tadi yang pertama mampu biayanya, mampu fisiknya, sehat badannya. Yang ketiga mampu ilmunya. Yang keempat mampu dalam arti aman perjalanan. Ya. Terus ada kendaraannya. Ada kendaraannya. Kalau orang dekat-dekat Saudi, orang Arab mah paling naik mobil angkot sampai. Nah, kalau kita masa naik angkot ke sana. Ya, ada kendaraan untuk pergi ke sana. Terus aman perjalanannya. Yang nggak dalam kondisi perang. Kan ada negara-negara yang masih dalam kondisi perang. Itu susah mau pergi haji. Kalau lewat jalan darat kadang dihadang sama musuh. Lewat jalan udara takut pesawatnya ditembak, dibom. Nah, jadi negaranya sedang tidak aman. Nah, itu berarti masih kurang cukup syarat untuk berangkat haji. Nah, itu ya, itu kategori penjelasan dari manis tata'a ilaihi sabila. Oke, silakan dilanjut pembahasan nahunya oleh pemakal yang lain. Ya, siapa yang mau? Zahra atau Fatimah? Untuk latihan itu buat PR ya, tugas PR ya. Tugas PR sudah saya upload ke e-learning latihannya. Silakan ditulis tangan ya. Tulis tangan soal dan jawabannya, kemudian dipoto dan diupload ke e-learning. Saya pengen tahu tulisan tangannya. Syukur-syukur sudah bagus-bagus tulisannya semua. Alhamdulillah. Kalau yang tulisan masih kurang bagus, ya itu hitung belajar latihan nulis lah ya. Biar guru agama pun bisa nulis Arab. Ya, jangan sampai guru agama nulis ayat, nulis hadis salah. Nggak bagus, nggak bisa nulis bahasa Arab. Nah, kita belajar nulis lah. Anggap aja ini kesempatan kita belajar melancarkan tulisan-tulisan tangan kita biar lemes, biar luas. Yaitu nanti latihannya buat PR aja ya, tugas ya. Nah, waktunya cukup lama, 24 jam saya kasih waktu. Baik, silakan lanjut ke kajian nahwu dan sorofnya. Siapa yang mau bahas? Itu ada tasrif tuh fasada. Ya, lanjut silakan. Fasadat. Fasadat itu fi'il madi ya Ustaz. Siapa yang mau bahas? Zahra atau Fatimah atau Fitri? Ini di tasrifnya kayak bagaimana sih Ustaz? Di apa? Disebutin satu-satu atau bagaimana Ustaz? Atau dijelasin atau gimana? Ya, jelasin dulu semampunya. Nanti baru saya bantu. Ya. Fasada adalah fi'il madi. Fi'il mudhari. Ya. Kan kita belajarnya 5 bentuk tuh. Bentuk yang keempat nggak ada tuh. Cari tuh. Cari. Ya, Zahra. Nah, kalau mau dinyanyiin bisa nih. Fasada fi'il madi yafsudu mudhari. Nah, masdarnya belum ada tuh. Fasad ya, fasad masdar. Fasadun masdarnya fasidun. Nah, nomor 4 tuh isim fa'il. Fasidun sifatnya, kata sifat ya. Yang kelima baru amr tuh. Ya, amarnya ifsad. Ya. Amarnya ikut ufsud, berarti ikutin mudhari ya. Terus yang kedua, pertama kan fasadat itu fi'il madi domir hiya. Lalu domir hiya benar kan Ustaz? yang mana yang ini kan Fasadat dalam yang kotak? pertama. Dalam kotak. Oh, kalau yang nomor 1 di atas, iya, domirnya iya betul. Akidah manas. Saya kira yang dalam kotak. Oh, kita yang bahas yang dalam kotak aja ya. Ya, dari kalimat fasadat.
Binaun itu membangun. Ya. Berasal dari kata bana, ya binaun bunyanun. Artinya membangun. 3 itu hisabahum. Pertama berasal dari kata hasibah sabu, artinya menduga atau mengira. Kedua, hasaba yuhasibu, hisabu hasib. Itu artinya memperhitungkan. Keempat, bayyanal Qur'anul ahkama. Ahkama berasal dari kata bayyana yubayyinu, yang artinya menjelaskan. Itu mubin itu bentuk masdarnya, Ustaz. Mubin itu kata sifat. Ya, isim fa'il. Fa'il. Kata sifat. Mubin itu kata sifat. Ya. Bayyana yubayyinu, masdarnya tabyin. Tabyin. Kata sifatnya mubin. Coba saya tambahkan penjelasannya dari nomor 1 tadi, dari fasadat. Dari fasadat, coba di scroll ke atas. Ya. Dari kalimat fasadat aqidatun nas. Akidah manusia rusak. Ini fasadat, fi'il dasarnya fasada yabsudu, fasadan atau fasadun. Kata sifatnya nomor 4 tuh nggak ada. Nah, itu kita tambahin fasidun. Ya. Artinya yang rusak. Nomor 5 amarnya ufsud, rusaklah kamu. Rusak. Orang rusak, rusaklah kamu. Ufsud. Nah gitu. Fi'il amr itu ngikutin mudhari'nya. Kalau mudhari'nya larinya ke dhammah, yafsud, maka amrnya jadi ufsud. Kataba yaktubu uktub. Jadi kalau larinya ke fathah, misalkan qara'a yaqra'u, maka amrnya iqra'. Nah, gitu. Larinya ke fathah lagi. Ain fi'ilnya itu bukan ukru, ya, tapi iqra'. Nah, kalau contoh jalasa ya jelisu, berarti kan di mudhari'nya kasroh tuh. Ain fi'ilnya kan ya. Jalasa ya jelisu, maka di amrnya ijlis. Larinya ke kasroh lagi, bukan ujlus. Bukan ijlas, tapi ijlis. Nah, zahaba yazhabu, amrnya izhab. Loh, larinya ke fathah lagi. Kalau daraba yadribu idrib, lari ke kasroh karena mudhari'nya kasroh. Jadi lihat ain fi'il yang di mudhari'nya. Nasoro yansuru, maka amrnya unsur. Nah, gitu. Ya. Nah, terus yang fi'il di bawahnya ditambahin hamzah tuh, afsada. Ini namanya mazid biharfin wahidin. Fi'ilnya sudah ditambah 1 huruf. Kalau yang tadi di atas fi'ilnya masih asli 3 huruf. Berarti fi'ilnya masih mujarrad istilahnya ya. Mujarrad itu masih asli 3 huruf. Ada juga yang asli 4 huruf. Nah, fi'il yang afsada ini sudah ditambah 1 huruf. Fi'ilnya disebut fi'il mazid. Ya, fi'il mazid. Kasih mazid biharfin wahidin. Tambahan 1 huruf. Pak, fungsinya apa Pak? Penambahan 1 huruf hamzah di depan itu. Baik, kalau mau tahu fungsinya apa, lihat perbedaan artinya. Kalau fasada itu artinya rusak. Kalau afsada itu artinya merusak atau membuat kerusakan. Oke, saya tanya apa bedanya rusak dengan merusak? Sengaja. Membuat kerusakan. Dilakukan. Membuat kerusakan, ada yang merusak. Ada yang rusak. Ada apanya tuh? Ada objeknya. Kalau merusak harus ada objeknya ya Ustaz? Enggak ada objeknya. Tadi siapa yang bilang tuh, Pak HP saya rusak. Nah, kan HP-nya rusak. Enggak ada objeknya kan? Iya.
Iya. Ada objeknya. HP itu jadi subjek. Bener, ada objek. HP saya rusak ya, HP-nya jadi subjek, rusak jadi predikat. Tapi kalau saya merusak, merusak apa? Harus ada objeknya. Saya merusak apa? Merusak HP. Nah, objeknya HP. Jadi penambahan satu huruf depan fungsinya apa tuh? Udah ketahuan belum? Merubah. Merubah apa? Merubah suatu kata kerja kepada untuk membutuhkan objek. Ya, betul. Merubah kata kerja yang tadinya nggak butuh objek, nggak pakai objek, ditambahin satu huruf sehingga dia jadi perlu objek. Nah, jadi perlu objek bukan objek. Ya, tadinya kan nggak perlu objek, tambahin satu huruf jadi perlu objek. Saya contohkan kata yang lain, misalkan kharaja, apa artinya kharaja? Keluar. Tambahin satu huruf di depannya, ada hamzahnya. Akhraja, artinya saya mengeluarkan. Mengeluarkan. Ada objeknya nggak? Mengeluarkan. Ya, ada objeknya nggak? Mengeluarkan. Harus Kalau ada. kharaja, keluar, nggak pakai objek. Saya keluar dari rumah, udah keluar. Jadi kalau saya mengeluarkan kursi dari rumah, nah, berarti ada objeknya. Saya mengeluarkan uang dari kantong, nah, ada objeknya. Iya. Jadi itu ya. Jadi fungsi penambahan satu huruf itu dari fi'il musulasi mujarrad menjadi mazid biharfin wahidin, fungsinya untuk merubah fi'il lazim. Jadi fi'il yang nggak pakai objek itu disebutnya lazim. Iya. Lazim menjadi fi'il muta'addi, fi'il yang perlu objek. Ya. Jadi simpelnya, singkat kata, merubah lazim menjadi muta'addi. Itu aja ya. Merubah fi'il lazim jadi fi'il muta'addi. Tadinya nggak pakai objek, berubah jadi perlu objek. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya apa? Kata kerja intransitif dan transitif. Itu ya. Kan udah belajar bahasa Indonesia kan? Udah belajar kan? Ya, ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Ya, ada yang perlu objek dan ada yang tidak perlu objek. Nah, itu. Nah, contoh kalimatnya ada mufsidun, jamannya mufsidun. Mufsid ini bentuk kata keempatnya mufsidun harusnya bentuk keempat itu, bukan kelima. Kelima itu amr. Ya. Jadi afsada yufsidu, masdarnya ifsadan, ifsad. Masdarnya ifsad. Itu kan wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Terus yang nomor 4-nya muf'ilun, nomor 5-nya baru af'il. Jadi kalau mau ditulis lengkap, kalau sambil pegang pen dan buku, catatannya boleh dicatat afsada yufsidu ifsadan, mufsidun afsid, afsada yufsidu ifsadan, mufsidun afsid. Ya, bentuknya 5 aja tuh. Fi'il madi afsada, fi'il mudhari'nya yufsidu, masdarnya ifsadan. Kata sifatnya nomor 4 mufsidun. Amarnya nomor 5 afsid. Ya, afsid. Ya, ngikutin mudhari' lagi tuh, afsid. Ya. Nah, jadi contoh kata sifatnya mufsidun. Jamaknya mufsiduna. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Lawannya muslihun. Jamaknya muslihuna. Muslihun tuh dari fi'il apa tuh? Ada yang bisa nggak tasrifkan? Soliha yaslahu. Aslaha yuslihu. Islaha muslihun aslih. Nah, itu ya. Muslihun aslih. Tuh. Terus bana ya beni bunyan. Ya, kalau yang dari pesantren sudah terbiasa belajar tasrif, bahkan lebih dari 5 bentuk. Lebih dari 5 bentuk dia. Doroba aja bisa 11, kakak mendatar penurunnya 14, sudah 25 pecahannya. Ya bisa banyak gitu. Bahkan kalau santri-santri Jawa Timur dibikin lagu gitu.
Ya. Nasaron, nasaron, nasaru. Nah, dibikin lagu ya. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartun. Nasartu, nasarna. Ah, gitu ya. Doroba juga bisa. Doroba, doroba, dorobu. Dan seterusnya. Chandra goyang aja tuh. Godek aja Chandra. Suruh nyanyi dia ntar ya. Ya. Oke, silakan dilanjut tuh. Berikutnya sama bana yabni bunyan atau bina. Nah, itu fi'il madhi mudhari masdar. Belum ada sifat sama amarnya. Ada yang tahu nggak sifat sama amarnya? Itu kan cuma bentuk 1, 2, 3. Madhi mudhari masdar. Sifat dan amarnya belum ada. Kita hanya belajar 5 bentuk aja ya, tasrifnya ya, sorofnya ya. Ya, siapa yang tahu bentuk keempat dan kelimanya apa? Bana, yabni, bina, atau bunyan itu dua-duanya masdar. Masdarnya ada 2. Kata sifatnya belum ada. Ayo. Baniun, bana yabni. Banin. Nah, betul. Banin. Jadi kata sifat, kalau masih 3 huruf ngikutin bunyinya a, i, u. Kayak tadi, fasidun. Kalau jalasa jadi jalisun. Bunyinya gitu, a, i, u. Ikutin aja. Kataba jadi katibun. Doroba jadi boribun. Akala jadi akilun. Kharaja jadi khorijun. Nah, itu kata sifat kita aja. Kalau masih 3 huruf ya, fiilnya. Ngikutin bunyi a, i, u. Dakhala jadi dakhala dakhilun. Nah, gitu. Nasoro jadi nasirun. Gitu. Ikutin bunyi itu aja a, i, u. Nah, ini juga sama nih, bana ya beni. Asalnya kata sifatnya baniun. Nah, gitu. Cuman yun jarang dibaca. Diganti tanwin kasratain jadi banin. Ya. Oke, masdarnya udah. Kata sifatnya udah. Amarnya, siapa tahu? Amarnya, ayo. Amarnya siapa yang tahu? Ibna. Bana ya beni ke kasro tuh larinya. Berarti ibni. Ah, ibni. Ya, bangunlah. Bangunlah. Ya. Terus yang ketiga hasiba, contoh kalimatnya belum. Nah, ada hadis Nabi nih. Hadis Nabi man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis rawahu Ibnu Majah. Karena siapa yang membangun masjid karena Allah ya di dunia ini, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga nanti. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Rawahu Syaikhan. Rawahu Syaikhan ini maksudnya rawahu Bukhari dan Muslim ya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Syaikhan itu 2 syekh. Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 syekh hadis. Orang mukmin yang satu dan yang lain kal bunyan, bagaikan sebuah bangunan. Ya. Yashuddu yang saling menguatkan ba'duhu ba'don, satu sama lainnya. Nah, itu hadis Nabi sahih. Satu lagi hasiba yahsabu. Inna alaina hisabahum. Hasiba yahsabu artinya mengira, menduga. Tapi kalau hasiba yahsibu itu artinya menghitung. Atau hasaba yuhasibu, hisabah itu artinya menghitung atau memperhitungkan. Beda harokat, beda makna nih. Hasiba yahsabu itu mengira, menduga, menyangka. Tapi kalau hasiba yahsibu itu menghitung. Ya. Ada lagi hasaba yahsubu juga menghitung. Nah, ada hasaba yuhasibu memperhitungkan. Ya. Perhitungan tuh lebih teliti lagi. Contoh kalimatnya wa fil akhirati yuhasibullahu an-nasa ala a'malihim. Dan di akhirat nanti Allah akan menghisab, memperhitungkan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Dihisab ya, ada yang yaumul hisab. Dihisab bukan berarti disedot, lain tuh. Chandra tuh mah, biasa ahli hisab dia. Ahli hisab Jisamsu dia mainnya dia. Ya, Jisamsu apa Jinggo? Jinggo. Jinggo dia. Apa rokok kaum kali. Nah,
Ahli hisap tuh. Ini di kampus ternyata banyak juga ahli hisap yang ngebul kayak lokomotif. Aduh, saya kadang nggak kuat saya kalau di lorong-lorong pojok itu udah asapnya kayak lokomotif. Alhamdulillah saya nggak ngerokok. Ya, bersyukur beruntung kalian yang nggak ngerokok ya. Duitnya utuh, nggak dibakarin. Ya, itu di UID itu sampai ada Pak Dr. Faisal, dia kan dosen Al-Azhar, dia ngajar juga di UID. Dia ngadu ke saya, Pak, saya nggak kuat ngajar di itu, nggak kuat asap rokoknya. Koridor belakang bawah itu, belakang bawah itu kayak lokomotif tuh ngebul-ngebul. Aduh. Ya, mudah-mudahan ahli hisapnya sadar ya, bahwa itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya, gitu ya. Ya, cukup ya penjelasan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh tanyakan kepada pemakalah dulu. Nanti dibantu yang lain. Nanti terakhir saya lengkapi, saya tambahkan. Silakan. Setelah ini baru kita lanjut tafsir nih. Siapa nih pemakalah tafsir? Dahria ya? Dahria tafsir. Ustaz. Ya. Ini bahasa Ustaz. cukup apa? Langsung lanjut tafsir apa gimana? Sepertinya cukup. Cukup yang bahasa Arabnya. Jadi pemakalah bahasa Arabnya tutup dulu. Kita lanjut ke tafsir, moderatornya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih.